katakan begini, perintah tentang berbicara tentang keadilan, baik dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab Kristen, di dalam Buddha, dalam Hindu, itu diajarkan sama. Bukan Satu aku tujuan. menyamakan prinsip keadilan itu, perintah berbicara tentang keadilan itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Kak Mambel ketika berbicara mengkritik tentang ketidakadilan, walaupun itu karena kita, itu berbicara tentang atas perintah Tuhan. Contoh Efesus yang digunakannya, itu kan sejarah pengadilan di Roma sebenarnya. Iya kan? Dulu kan Rasul Paulus itu pernah juga disidang. Di dalam sidang itu pernah dia disidang. Jadi apa sih bunyi? Itu kan tentang dilarang berdusta kan. Yang digunakannya ayat Efesus itu tentang jangan berdusta. Penegakan hukum itu jangan berdusta. Jangan berbohong. In criminalibus probantiones beden esse Luca clariores. Ya. Probantiones itu artinya bukti. Dalam in criminalibus, dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Bagaimana bukti itu bisa lebih terang dari cahaya? Sementara seluruh bukti di bawah itu secara subjektif untuk memenjarakan orang. Pengacara membantah itu secara tafsir subjektifnya untuk kepentingan kliennya. Jaksa untuk memenjarakan seseorang. Gitu ya. Probantiones itu lahir dari dua akar kata Latin. Proba dan probus. Proba artinya bukti, probus artinya kejujuran. Tidak mungkin penegak bukti itu bisa terang kalau nggak jujur. Ucapannya harus jujur. Itu pertama kali tuntutan dalam penegakan hukum itu. Nah, cuman apakah jaksa mempelajari itu? Saya yakin mereka pelajari tentang jujur itu menjadi penting. Di dalam Islam, Kak, ini mohon maaf, Kak, dalam Islam. Di dalam Islam sangat terkenal tentang ada dulu, kalau nggak salah keluarga sahabat apa keluarga Nabi lah, ya. Dia punya jaket saja. Saya buat bahasa yang sangat simpel biar nggak spesifik ya. Dia punya jaket perang dikasih katanya Nabi. Lalu dicuri seorang warga dari Yahudi. Lalu dibawalah ke pengadilan. Karena sahabat ini Sayyidina Ali, ya, dia tidak punya bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa itu dikasih Rasul. Akhirnya dia kalah. Dia pemiliknya benar. Dia kalah di pengadilan. Tapi setelah keluar di ruang pengadilan selesai, si orang Yahudi ini mengembalikan jaket itu. Ini punyamu. Kenapa? Karena dia jujur. Ada yang kita mau pelajari. Rahasianya satu, kejujuran. Sekalipun seseorang itu kalah di ruang pengadilan, belum tentu dia bersalah. Satu, kejujuran itulah kunci dari penegakan hukum yang adil. Dua, tiga, kalaulah Sayyidina Ali saat itu adalah pejabat tinggi negara, maka dipastikan si orang Yahudi itu kalah. Karena hakimnya pasti takut. Kan itu di dalam ajaran Nasrani juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Itu bicara sosiologis, antropologi penegakan hukum, bicara tentang pembuktian, bicara tentang kejujuran dalam pembuktian. Itu menjadi kunci dalam penegakan hukum. Loh sekarang si pelapor itu aja dari awal mengatakan sudah berubah-ubah. Bagaimana dia mau jujur? Itu sebenarnya. Makanya nih kita menyinggunglah tentang Efesus, ya kan? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Kan salah, orang salah begitu, nggak salah ayat itu deh. Aku nggak secara utuh, gitu. Banyak. Mau dari manapun kita berbicara, mau dari patung Dewa Temis kah, mau dari agama kah, mau dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, konstruksinya pemahaman itu sama. Kenapa Dewi Temis itu ditutup matanya? Sejak kapan ditutup? Abad ke-15, ke bawah abad 13. Sebelumnya dia buka matanya.
abad ke bawah kebuka. Dewi Themis yang kita kenal patung keadilan itu kan. Dia anaknya Zeus, ibunya siapa nama ibunya itu? Dari bumi kan ibunya. Gaia ibunya. Ayahnya Zeus dari langit, ibunya dari bumi. Lahir anak Dewi Themis. Dia yang memasukkan orang ke surga atau ke neraka. Perempuan. Dalam ajaran Kristen dulu ada seorang pendosa dihadapkan kepada Lord, ya kan? Kepada Yesus. Maaf nih aku ini hukum. Kata sahabat-sahabat dia itu, tolong hukum perempuan pendosa ini, penjinah ini, sebagaimana aturan hukum sebelumnya. Lalu kata Yesus, kalau kalian menganggap kalian tidak pernah melakukan dosa, maka silakan lempari dia pakai batu. Betul. Bunuh dia. Iya. Iya kan? Kalau itu kau tidak Yohanes berdosa. 8 kalau saya masuk. Kak, mohon maaf aku tolong benarkan ya. Kalau aku salah, Yohanes 8 kalau nggak salah aku. Kenapa? Di tambahan ayat itu kan lebih baik memaafkan. Itu modernisasi hukum. Jangan cuma menghukum. Kita sesama manusia memaafkan sifatnya. Urusan dosa dia nanti berzina, dia itu ke Tuhan. Kalau dia taubat itu beda cerita lagi. Di dalam Islam kisos namanya. Dia mencuri, kata Nabi itu, siapa yang sama nggak prinsipnya? Sama, seorang pelaku perbuatan dosa, berbuat dosa, penjina perempuan, datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini melakukan zina, melakukan bla bla bla. Bagaimana aku biar diterima taubatku, biar aku tidak dihukum lagi di neraka? Bertobatlah kamu. Kan itu penjara, bertobatlah kamu. Lalu dia bertobat, namun dia nggak nyaman, dia minta. Aku masih tetap merasa nggak nyaman. Hukumlah saya. Dia yang meminta. Bukan, oke, kisos. Kalau dia ketahuan berdosa, kisos. Potong. Enggak. Coba baca ayat berikutnya. Selalu dia lebih baik memaafkan. Maaf itu kan lahir dari kata cinta, kasih sayang. Sesama manusia. Jadi mau kukatakan, ini kita itu kalau anggap berdosa, bukan dosa kepada Anda. Jangan campurkan dosa seseorang dengan penegakan hukum. Anda membenci orang karena ucapannya, karena penampilannya, dia tidak berdosa kepada Anda, tapi kepada Tuhan. Jangan Anda membenci, karena benci itu perbuatan setan juga. Jadi itu maksudku, Kak. Karena tidak ada juga, Bang. Maaf ini aku potong, karena tidak ada juga yang bencilah kepada sesama manusia, enggak. Nggak ada. Jadi begini Kak, secara diajarkan untuk saling mengampuni. Secara kita di Harvard itu Kak ya, di Harvard, Universitas Harvard, boleh di googling deh. Di main hall Harvard itu dipampang ayat suci Al-Quran, An-Nisa 135. An-Nisa itu artinya perempuan. Hai orang-orang beriman, berbicaralah kamu tentang ketidakadilan. Baik terhadap dirimu sendiri, ayah, makmu, kaum kerabatmu, si miskin dan sebagainya. Itu perintah, hai orang-orang. Itu himbauan atau perintah. Dalamin. Itu di Harvard. Ayat suci Kristen juga banyak dipasang di situ. Jadi yang mau kita katakan, prinsip keadilan itu sifatnya universal. Mau Anda masuk dari agama manapun, itu perintah Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Anda berbicara saja. Itu yang mau ku tanamkan sebenarnya. Pentingnya berbicara tentang ketidakadilan. Arti bangsa sendiri itu ya. Arti bangsa. Bangsa itu artinya masa lalu kamu mengalami kesulitan yang sama, penjajahan yang sama, ketidakadilan yang sama. Masa kini dan yang akan datang, Anda harus berbicara tentang ketidakadilan itu terhadap seluruh saudara Anda itu yang satu rahim Bumi Pertiwi itu. Ratu rahim Ibu Pertiwi. Arti warga negara itu, mohon maaf ini nggak pernah dipelajarkan di Indonesia. Arti warga negara itu, Anda aktif untuk berbicara. Anda dilibatkan dalam pembentukan hukum segala macam, penegakan hukum itu oleh pemerintah. Itulah bedanya dia dengan anggota negara.
anggota RT RW, anggota kecamatan. Anda nggak perlu aktif. Kata warga negara itu diambil dari konstruksi bahasa Jerman oleh Pak Soekarno. Dibawa ke Indonesia ini, warga negara. Anda aktif. Sedangkan anggota negara sifatnya pasif. Itu yang kita aktif. Jadi perintahnya itu aktif. Gitu loh. Jadi aku mau katakan begini, Kak. Aku kembali lagi ke pledoi Mbak Niki itu. Kupikir berhari-hari. Seandainya lah aku duduk seperti dia, beranikah aku berbuat begitu? Coba kita pikir dulu. Itu kan dia sama seperti mengkritik kan Bang. Oh jelas itu mengkritik Itu secara dia sedang langsung. mengkritik dunia peradilan. Dan itu sangat berisiko besar. JPU menuntut dia atas sopan santun. Betul. Sejak kapan? Di pasal berapa itu? Kakak itu Kayak minta dihormati. kakak itu kalau naik ke atas ke meja nggak sopan itu. Kira-kira mau dihukum? Sopan santun versi siapa? Versi hakim si Sister Hong itu. Kita itu yang mau kita bicarakan, teman-teman semuanya yang di bawah ini yang mendengarkan. Mohon maaf aku agak orasi gitu ya. Karena buatku kita di ruang ini tidak bisa mempengaruhi hakim sebenarnya. Kecuali kita bakar ruang pengadilan itu beda cerita kan. Itu kejahatan lagi kita. Tapi kita bersuara sebenarnya. Bersuara ini tanpa Anda sadari. Ketika Anda yang bermanfaat tentang ketidakadilan itu. Anda sedang melaksanakan perintah Tuhan Anda. Yang seharusnya ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Anda yang punya masa itu. Karena tokoh-tokoh agama di negeri ini hanya sibuk di musim politik. Ketidakadilan begitu kuat. Itu aku kritik kepada seluruh tokoh agama nih. Mohon maaf aku kalau ada tokoh agama. Baca lagi kitab suci Anda itu sebenarnya. Ketidakadilan di negeri ini serusak-rusaknya. Kita berbicara tentang bernegara. Apakah negara hadir terhadap anaknya? Bukankah negara mengatakan melindungi setiap warga negara? Anaknya hadir nggak ketika ibunya nggak ada? Ini berbicara tentang keadilan dan kemanfaatan hukum. Tentang tumbuh berkembang seorang anak dijamin oleh negara. Emang pernah hadir? Makanya hukum itu tidak hanya bicara pasal. Pasal itu dibuat oleh akal. Dia tidak lahir hanya sekedar akal kosong yang bisa diakal-akalin. Setiap yang dibuat akal bisa diakal-akalin. Setiap yang dibuat akal. Ada kelemahannya akal itu. Gitu Kak. Jadi aku sendiri kalau aku katakan ya, ini manusia perempuan satu ini entah manusia terbuat dari apa, aku bingung. Aku nggak terlalu ngefans sama artis, mohon maaf. Aku nggak terlalu, tapi ku hormati saja gitu. Nekatnya ini keterlaluan kan dia kan Bang. Iya. Bener gak? Nekatnya karena kalau aku yang lihat ya Bang ya. Ya, kalau mau sama-sama rusak kita rusak ayo. Gitu. Itu yang aku tengok Bang. Betul. Nekatnya keterlaluan. Dalam tahu Bang kalau kami Sumatera bilang apa Bang? Nggak rusak di aku, rusak di kau. Itu aja. Nggak berdarah di aku ya berdarah di kau. Sama-sama hancur kita, kalau mau hancur ya jangan awak aja lah. Itu yang ku tengok kenapa dia mengingatkan itu Bang, apalagi membawa case yang Tringgile. Yang lebih fatal itu yang itu. Menurut Bang Yamin, disisipkannya tentang LHKPN itu cocok atau tidak menurut Bang Yamin? Itu makanya gue bilang ini bukan, itu dia kritik. Lo penegak hukum negeri ini rusak loh, hartanya segini nggak laporan, dia juga nggak taat hukum. Lu mau berbicara tentang ketaatan terhadap hukum, lu sendiri nggak taat hukum, itu yang mau dia katakan Bang Long. Resikonya apa? Betul. Resikonya begitu besar, tambahan hukuman bagi dia kan? Iya. Mungkin kalau saya Bang Long, akan saya pilih kata-kata yang paling manis. Ini perempuan aneh, sebin ajaib ini. Kalau bisa ayun-ayun ya kan Bang. Jadi sebenarnya dia sedang berbicara tentang emansipasi wanita dalam penegakan hukum dan keadilan. Contohnya dia diri sendiri kan.
Dia Itu mencontohkan kan sama emang nasib dia wanita, sendiri loh Bang. bang. Iya. Bang, itu kan petinggi-petingginya nonton itu loh. Dengar itu kritik itu. Iya kan? Yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu perintah undang-undang. Jadi kalau ada satu video antara ketua BPOM mengatakan harus laporkan dengan pengacara, kulihat ya. Ada sarjana hukum S2 lah. Itu harus laporkan dulu. Bodoh dia itu. Mohon maaf aku. Kenapa? Baca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa mengkritik produk yang overklaim adalah hak setiap warga negara. Itu subjek hukumnya jelas. Lalu ketika dia melakukan perintah itu, hak hukum itu, ya, dengan dasar legal standing yang jelas itu, lalu dia dikibiri, dilaporkan, yang seharusnya tugas BPOM, bukan tugas dia. Kalau BPOM kerja benar, masuk nggak dia itu? Ada nggak kritik itu? Doktif tidak akan kritik itu. Kalau BPOM bekerja dengan benar, maka Doktif tidak akan melakukan, Nikita tidak akan melakukan itu. Yes. Sesimpel itu kan. Itu tugas. Nikita mengkritik, melaksanakan tugas BPOM sebagian. Yang sudah banyak merusak muka orang, kan kurang lebih begitu. Yang Dan memanipulasi. dia ini kan bersuara untuk kepentingan masyarakat. Itu kan bang? Iya. Karena ada lembaga yang disediakan oleh pemerintah tapi tidak bergerak. Ya, badan pembuat onar masyarakat, BPOM itu berubah artinya jadi badan pembuat onar. Betul. Kenapa? Ini keonarannya sampai sekarang kita onar melebar kemana-mana kok. Pledoi itu kan artinya secara Latin itu orasi. Orasi yang membela diri, menolak seluruh macam ini. Gitu loh. Kalau BPOM bekerja, dia tidak akan kritik. Sesimpel itu melihatnya. Kan begitu. Kalau internal BPK bekerja, ketika orang ini, pejabat itu tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana perintah undang-undang, BPK-nya kerja dong. Itu kan sentilan-sentilan. Ini negara hukum, kalian kok nggak mencontohkan yang baik? Kalian kok tidak mencontohkan yang benar? Kan kurang lebih begitulah kalau kita tafsir lebih luas. Maka diingatkannya lah dengan ayat-ayat teologis, mau dari manapun itu. Kan begitu. Iya, secara nalar aku kudengarkan begini, aduh, ini kok nekat banget ini perempuan, tapi harus kulihat sisi lain. Harus kulihat sisi lain. Dia sudah mentok, kalian mau bunuh saya pun saya terima kan. Kurang lebih begitulah tafsirnya itu. Betul. Itu faktanya loh itu. Gak ada orang yang membuat pledoi seperti dia itu. Aku Nggak yakin ada. ya. Baru ini Di bang. narasi itu banyak pikiran dia pribadi. Betul. Kak Mambel mungkin bisa cek karena Kak Mambel kan dekat. Enggak. Banyak. Aku tahu dia bang. Aku kenal dia ya karena dia adalah seorang artis. Tapi dia itu belum tentu kenal kita kan. Kenal awak. Jujur aja aku bilang. Tapi dari isi pledoi dia itu bang, kasarnya ini ya bang ya, dia kayak udah siap disalib. Betul. Sepakat. Dia sudah siap disalib, kurang lebihnya begitu lah. Dia terima atas segala tuduhan yang dituduhkan sama dia. Yes. Tapi dia berani mengorbankan dirinya untuk mengkritik yang selama ini kita semua hanya pura-pura tidak melihat. Hanya karena kita tahu bang, ada banyak keganjilan karena kita tidak tersandung kasus tersebut. Misalkan ada orang lain yang tersandung sebuah kasus, itu kan bukan kita. Jadi kita nggak peduli nih. Tapi dia berani mengkritik. Ini bukan hanya untuk dia sebenarnya bang, tapi untuk semua lapisan masyarakat. Aku aja nih, aku di kayak gini kan. Ini isi pledoi dia itu yang aku terima ya. Aku aja di kayak gini kan. Kayak mana masyarakat lain yang status sosial, apalagi yang tidak tersorot. Jadi itu gitu, makanya aku bilang
Ini perempuan yang udah siap untuk disalibkan. Gak apa-apa kalian bilang aku salah, gak apa-apa kalian tuduh aku melakukan hal yang tidak aku perbuat, dan aku akan tetap berdiri tegak. Asalkan dunia peradilan, dunia hukum di negara ini itu jadi lebih baik. Itu aja bang. Sepakat. Makanya balik lagi kan aku bilang kan, apakah pledoi atau yang besok ini itu mempengaruhi putusan? Itu maksudku bang. Replik apa duplik besok ini? Replik besok. Replik gak? Replik. Nah itu dia maksudku bang. Ya, makanya Dan satu hal bang, ini maaf Makanya ya bang aku ya. nggak- Satu hal ya bang ya. Dia bisa sekuat itu bang. Dia bisa sekuat itu bang. Serius. Dia bisa menahan air matanya untuk tidak keluar. Hanya untuk apa? Menenangkan. Ngerti ya bang, para pendukungnya. Karena ini menurut aku lagi, bukan sok si pantau, bukan. Kalau gue lemah, gimana orang-orang yang mendukung gue? Salah nggak bang? Kalau dia menunjukkan, kalau aku lemah, kalau aku nangis, musuhku akan tertawa. Dan bagaimana orang yang mendukungku? Nah Betul. itu pun aku salut dalam poin yang itu gitu. Lu bisa gitu loh, orang meluk lu di sana, orang yang nangis, dan lu yang nyabar-nyabarin. Apalagi ini kan udah masa-masa mau putusan kan? Betul. Enggak, aku apa ya? Bukan mau jual kesedihan, bukan cengeng, bukan yang cengeng kayak mana maksudku? Ini orang udah kayak berani mati gitu loh bang. Iya, Siapa yang geram. mau bang? Kalian lah dulu. Siapa yang mau kayak gitu? Isi pledoi itu bang, itu udah ngelawan arus. Ngelawan arus kali itu, ibarat dia naik kapal, jatuh dia di tengah laut sana, dilawannya ombak tadi. Iya, betul. kita kan begini ya kak ya. Tentang penegakan hukum dan keadilan di negeri kita ini kan bukan setahun 2 tahun ini menjadi kusam kan. Bukan setahun 2 tahun negeri ini begitu kusam penegakan hukum. Tak ada keadilan. Kan itu yang bermasalah di negeri ini. Hukum, kalau kata Pak Mahfud, kalau diperbaiki hukum itu, maka 50% masalah di negeri ini selesai. 50% bayangkan. 50% hilang, kata Pak Mahfud begitu. Nah, kita rindu keadilan sebenarnya. Rindu banget. Makanya aku mohon maaf betul, tak begitu kulayani teman-teman. Saya sebagai sarjana hukum, malu saya. Kondisi saat ini memalukan buatku. Yes. Akhir-akhir ini memalukan. Si A serang, B serang. Nah, kan tujuan hukum secara etis itu kan keadilan. Kenapa keadilan itu begitu kusam di negeri kita? Begitu buruk. Ya karena ketika ada orang yang mendapatkan ketidakadilan, banyak yang diam. Itu aja 5. Itu aja Bang. Kira-kira kalau Bang Longlang yang menghadapi seperti itu, banyak nggak orang berbicara di negeri? Atau saya yang menghadapi ketidakadilan, banyak nggak yang bicara? Saya orang miskin, saya orang kecil. Kok dia artis aja diperlakukan begitu? Ya. Ngeri nggak kita? Betul. Ngeri nggak? Kalau teman-teman yang di bawah, mungkin ibu-ibu yang di kampung sana, orang yang di Papua sana, pernah nggak kita lihat?